Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Dosi Alfian bisa bersama-sama Anda, saudara, di obrolan kita, di podcast pariwisata tentunya. Dan saya akan ngajak ngobrol beberapa narasumber hari ini. Cukup menarik dan bagi saya tentu informasi ini sangat kita butuhkan, termasuk juga Anda. Karena kita baru saja mendapatkan apresiasi yang luar biasa, 2 kali berturut-turut mendapatkan anugerah Pesona Indonesia sebagai juara umum. Dengan berbagai kategorinya juga. Nah, apa sih yang kemudian membuat Aceh sendiri itu mendapatkan predikat tersebut dan branding apa yang sudah dilakukan? Bagaimana kemudian event demi event itu dilaksanakan agar kemudian informasi tentang destinasi objek-objek wisata tersebut bisa tersampaikan dengan maksimal? Kita akan ngobrol dengan 3 narasumber yang sudah bersama saya di studio. Saya sapa terlebih dahulu. Ada Pak Teguh Hendra Faisal SMSI. Beliau adalah Kepala Bidang Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh. Saya sapa terlebih dahulu Pak Hendra. Assalamualaikum Pak Hendra. Alhamdulillah. Terima kasih Pak, di tengah kesibukannya bisa bersama-sama kami di sini. Dan kemudian juga ada Bang Zul Hadi Usman SSN. Beliau adalah owner dari Jroh Kreatif. Biasanya saya panggilnya sih Bang Jul Jroh. Nah Bang Zul apa kabar Bang? Assalamualaikum. Alhamdulillah Jroh. Itu jawabannya ya. Mantap betul. Tapi kami boleh pakai itu Bang, Alhamdulillah Jroh? Boleh ya. Boleh. Baik, kemudian juga kalau bicara tentang event kreatif, nah ini sudah ada pegiatnya di sini. Ada Kak Windy Lestari. Kak Indi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, apa kabar? Oh iya, Alhamdulillah Jroh, saya tunggu pertanyaan itu tadi. Bisa jawab. Alhamdulillah Jroh ya. Langsung latihan berarti ya. Baik, terima kasih narasumber, ini cukup menarik. Karena juga Aceh... kita bersyukur nih sudah 2 kali berturut-turut tidak hanya di daerah orang lain tapi di daerah sendiri juga menjadi juara umum API Award itu sendiri. Saya mau ke Pak Hendra terlebih dahulu. Pak Hendra menanggapi prestasi yang ya menurut kita harus sangat kita banggakan ini Pak. Bagaimana sih pemerintah menanggapi hal ini setelah kita mendapatkan 2 kali juara umum berturut-turut? Bagaimana komentarnya terlebih dahulu? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dosi. Ya. Sebelumnya saya menyapa dulu nih narasumber yang lain. Ada Bang Jul, ada Indi, adik. Selamat bergabung deh ya. Walaupun dalam kesibukan yang luar biasa ya. Nih, jadi begini, sedikit saya flashback API Award 2021. Ya. Pada tahun 2021 Aceh memperoleh juara umum di Sumatera Selatan, tepatnya di Kabupaten Bayu Asin. Artinya pencapaian Provinsi Aceh juara umum itu tidak terlepas dari 12 kategori yang dilombakan oleh Ayo Jalan-Jalan. Itu kita memperoleh 9 kategori yang mendapat juara 1 dan juara 2. Okay. Sehingga kita secara akumulasi dapat juara umum. Perlu kami sampaikan juga bahwa pencapaian 2021 itu tidak terlepas dari kolaborasi kerjasama yang begitu intens antara kabupaten kota yang masuk dalam beberapa nominasi kategori penyelenggaraan API Award 2021 kemarin. Ya. Itu berbeda dengan apa yang harus kita lakukan di 2022. Karena mempertahankan itu jauh lebih sulit daripada merebut. Menggapainya Pak. Ya. Terus PR besar juga, ini kita di samping harus mempertahankan juara tersebut. Ya. Memenangkan lomba ya istilahnya ya. Memenangkan lomba dari kategori-kategori nominasi yang dilombakan itu. Kita juga sebagai tuan rumah penyelenggaraan. Jadi ada 2 hal yang berbeda nih. Jadi 2 hal yang berat. Yang pertama, bagaimana memikirkan kita harus mempertahankan juara. Selanjutnya bagaimana kita menjadi tuan rumah yang baik. Tapi kita harus juara di tempat kita sendiri. Kenapa kita bisa juara di provinsi yang lain di 2021. Kenapa kita tidak bisa juara di daerah kita sendiri. Tanggung jawabnya lebih besar. Jauh lebih besar. Ya. Jadi menanggapi apa yang tadi Dosi sampaikan ke kami. PR kami itu sangat berat ya, sangat berat. Dari awal perjuangan kita ikut lomba API
ini Aceh baru tahun 2001 dikenal. Mhm. Sebelumnya kita masih terseok-seok di bawah, tapi 2021 kita dapat pencapaian yang bagus. Terus boomingnya ini di tahun 2022. Kenapa saya bilang booming di tahun 2022? Ya. Tuan rumah penyelenggaraan terbaik Aceh dari 7 kali penyelenggaraan, yang ketujuh ini yang paling baik penyelenggaraannya. Itu langsung dari advisor API Award Bapak Rio Capella menyampaikan di konferensi pers. Itu kita bangga sekali itu. Kemudian kita juara umum kedua yang belum pernah digapai atau diraih oleh provinsi-provinsi lain. Oke, artinya berturut-turut. Berturut-turut 2001-2022. Jadi memang luar biasa energi yang terkuras untuk mempersiapkan kita bagaimana menang. Kemudian juga kita harus jadi tuan rumah penyelenggara yang baik, yang welcome. Apalagi kita punya adat pemulia Jame, kita harus menghormati tamu. Artinya yang perlu kami sampaikan di sini dari pemerintah Aceh melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, apa yang udah diraih, apa yang udah digapai, prestasi yang kita raih ini adalah kerja keras antara kabupaten kota dengan provinsi Aceh. Semua objek-objek destinasi itu ada di kabupaten kota. Kita hanya mengkoordinir, kita hanya membantu dari sisi publikasi, promosi, dan hal-hal teknis yang lain. Sampai kita meminta bantu dari teman-teman Ayo Jalan-Jalan selaku CEO penyelenggaraan kegiatan API Award. Itu yuk ke Aceh, lihat Aceh. Karena Aceh punya hal yang berbeda di tahun 2022. Kami mohon dukungan dari CEO Ayo Jalan-Jalan pada saat itu, kasih masukan, input dan saran, karena Aceh punya hal yang berbeda. Saya bilang, kenapa? Aceh punya kekhususan di tahun 2022 sebagai tuan rumah, itu menguras energi tentunya. Kemudian mempersiapkan ini untuk bisa kita juara, itu juga nomor satu. Artinya harus perlu note dari teman-teman Ayo Jalan-Jalan. Kita artinya bertempur, kita berjuang, kita ikut kompetisi itu secara fair. Tapi karena kita punya kekhususan, jadi kita minta mereka ke tempat kita. Yuk sama-sama, yuk tolong kami dibantu. Supaya apa? Kami dapat menyelenggarakan event ini dengan baik. Syukur alhamdulillah dampak yang diperoleh dari kita juara umum, seluruh destinasi wisata yang ada di kabupaten kota yang masuk ke dalam kategori-kategori juara, baik juara 1, ada yang juara 2, ada yang juara 3. Ini dengan sendirinya sudah terpromosikan, telah terpublikasi. Tugas berat kita saat ini adalah bagaimana destinasi-destinasi atau objek wisata tadi ini harus disiapkan paket-paket. Contoh saya sampaikan itu ada bagaimana orang akan datang ke kategori surga tersembunyi, yaitu Terujak Falis di Kabupaten Aceh Timur. Kabupaten Aceh Timur itu jauh, terus objek surga tersembunyinya itu juga Terujak Falis itu juga jauh dari kota. Nah, tugas pemerintah Kabupaten Aceh Timur itu bagaimana mendesain, menyiapkan paket wisata, baik bagi lokal Aceh tentunya, wilayah Provinsi Aceh maupun yang di luar Provinsi Aceh. Jarak tempuh dari Medan ke Aceh Timur lebih dekat daripada jarak Banda Aceh ke Aceh Timur. Artinya ada orang yang ingin berkunjung ke situ, berkunjung ke Kabupaten Aceh Timur untuk melihat destinasi Terujak Falis itu kalau naik pesawat turunnya di Kuala Namu. Dari Kuala Namu menuju ke Aceh Timur itu butuh waktu sekitar 6 jam. Nah, 6 jam itu belum ke lokasi, karena menuju lokasi juga butuh waktu 4 jam. Nah, itu yang harus dipikirkan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Timur melalui Dinas Pariwisatanya dan komunitas-komunitas penggiat pelaku pariwisata menyiapkan bagaimana desain memudahkan tadi. Kenapa? Kalau untuk publikasi dan promosinya itu sudah. Dia sudah juara, sudah diumumkan, sudah tercatat,
semua yang tercatat itu tentunya sudah terpublikasikan. Tinggal kita mempersiapkan diri. Nah, itu juga salah satu PR kami tentunya dengan kabupaten kota, bagaimana kita berkolaborasi mendesain supaya apa yang udah kita gapai ini, apa yang udah kita raih ini dapat dapat kita tunjukkan bahwa kita sudah siap tentunya. Mungkin salah satu contohnya itu banyak juga lain seperti Cenderamata yang kita juara, kemudian kategori-kategori dari destinasi kreatif dan sebagainya itu ini bagi saya sebenarnya teman-teman kabupaten kota tinggal mempersiapkan saja. Mempersiapkan bagaimana mengemas objek-objek wisata itu untuk memudahkan wisatawan atau pengunjung, baik pengunjung lokal dari Provinsi Aceh tentunya, juga pengunjung dari luar Provinsi Aceh. Mungkin kami kesempatan pertama mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, mungkin nanti ada hal-hal yang lain akan kita tambahkan kembali. Terima kasih Pak Hendra, cukup menarik nih karena memang kita harus patut berbangga ya 2 kali mendapatkan penghargaan API Award sebagai juara umum dengan berbagai kategori. Tadi sudah disebutkan juga ada 12 kategori yang hasil kurasi itu masuk dalam penilaian tersebut dan beratnya di tahun 2022 ini kita juga menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan tersebut. Tapi tentu juga alhamdulillah kita mendapatkan prestasi yang sama, mempertahankan. Dan ini merupakan prestasi pertama sekali ya, ada satu daerah mendapatkan juara umum dalam 2 tahun berturut-turut. Nah, kemudian Kak Indi juga terlibat langsung dalam menyukseskan pelaksanaan API Award 2022 di Aceh. Bersama Bang Dosi juga. Oh ya, sama saya juga ya. Juga ya. Ya baik, sebagai pelaksana kalau kita yang bawa acara ya tentu arahannya dari penyelenggara gitu ya. Sebagai pembawa acara pengalaman apa sih yang kemudian Kak Indi rasakan dalam mensukseskan event ini yang kemudian disebut juga oleh Pak Rio Capella sebagai advisor dari API Award, menyebutkan bahwa ini adalah penyelenggaraan terbaik. Wah, saya jadi bangga gitu ya. Kita jadi bangga dan masyarakat Aceh juga jadi bangga Pak Hendra ya. Apa yang dirasakan Kak ini? Yang pasti API Award ini mungkin kita mundur ke belakang sedikit. Memang skala eventnya kan nasional ya. Jadi memang ini sudah diselenggarakan di beberapa kabupaten kota yang lain, provinsi yang lain, yang mana pasti sudah ada track recordnya, sudah ada standarnya. Dan memang di sini kami ditunjuk oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh untuk mewakili Disbudpar untuk bisa mengikuti standar yang sudah disiapkan oleh Ayo Jalan-Jalan. Dalam hal ini mereka ditunjuk oleh Kemenparekraf juga sebagai advisor dan juga ambasador dari penyelenggaraan Anugerah Pesona Indonesia yang merupakan apresiasi pariwisata terbesar di Indonesia untuk saat ini. Jadi dengan skala event seperti yang sudah kita sebutkan, tentu ini juga pressure khusus ya, pressure tersendiri, ada beban tersendiri juga. Pengalaman pertama kami juga untuk menggelar event atau menyelenggarakan event apresiasi pariwisata yang skalanya nasional yang tentunya melibatkan banyak sekali pihak. Jadi bukan hanya penyelenggaraan di hari hanya saja isu utamanya atau beban terbesarnya, tapi koordinasi dengan segala pihak yang terlibat ini yang jumlahnya cukup banyak. Ada tamunya datang dari 54 kabupaten kota. Wow. Kemudian pihak-pihak yang terlibat lainnya itu ada 5 kementerian di dalamnya. Kemudian juga pihak Ayo Jalan-Jalan sendiri sebagai tim advisor. Kemudian Disbudpar, kemudian tentunya banyak dinas-dinas terkait lainnya. Walaupun leading sektornya dari Disbudpar, SKPA di daerah kita yang memang nanti terlibat. Belum lagi vendor dan segala macam itu beban koordinasinya. Lepas dari penyelenggaraannya ya, beban koordinasinya aja sebesar itu. Ini salah satu event yang kalau bagi kami sebagai event organizer persiapannya memakan waktu cukup lama. Karena, berapa lama kalau boleh tahu? Kalau bagi kami ya, mungkin buat IO lain itu nggak lama. Tapi buat kami itu untuk menyelenggarakan event seperti itu butuh waktu. Kita dari awal tahun ya Pak, awal tahun sudah proses. Oh iya? Awal tahun sudah proses, jadi kami memang investasi waktu, tenaga, energi, pikiran. Untuk memaksimalkan modal itu udah mulai diinvestasi dari awal tahun. Jadi kalau untuk kami event organizer itu awal tahun kita bicara mungkin Februari Maret itu sudah mulai ya Pak ya. Februari Maret sudah mulai ada persiapan. Koordinasi. Jadi beban koordinasinya sepanjang itu kalau dari
target pengalaman, maksudnya dari pengalaman event organizer kami dari 2010, ini adalah event yang kami persiapkan Cukup lama. Baik, ini kan event nasional yang kita laksanakan. Kita patut bangga karena kita bisa melaksanakan dan alhamdulillah sukses. Nah, apa sih perbedaannya antara event nasional seperti itu dengan event-event daerah yang biasa kita juga laksanakan? Perbedaannya di mana dan pelajaran apa yang kemudian kita bisa dapatkan dari event ini sendiri, Kak Indi? Baik, kalau bagi kami koordinasi itu adalah pengalaman yang paling mahal. Oke. Dan memang kayak kami sampaikan tadi, koordinasinya nggak lokal kan, karena kan melibatkan banyak orang. Nah itu mungkin yang membedakan dengan event kita yang lain yang kita selenggarakan di Aceh, lokal tapi ya gitu. Jadi semakin besar skalanya, mungkin yang paling berat dari event itu adalah koordinasinya. Untuk apa koordinasi itu? Karena setiap yang terlibat itu kan punya standarnya masing-masing. Iya betul. Kami sebagai penyelenggara event organizer itu harus meet standar itu. Nah ketika kita bicara apa beda event lokal dengan event nasional, standarnya mungkin akan berbeda. Karena orang yang terlibat kemudian akan berbeda lagi. Itulah yang kami dapat, sebuah pelajaran berharga juga. Semakin banyak kami bekerja sama dengan orang-orang yang pengalamannya lebih banyak dari kami. Kami juga tumbuh bersama penyelenggaraan event itu. Alhamdulillah hari ini mendapatkan apresiasi sebagai penyelenggaraan terbaik dari API Award. Itu menambah portofolio kami dan pengalaman dan pengetahuan juga. Cakep benar. Oke deh. Saya patut bangga juga ya. Bangga karena ikut terlibat dong. juga dalam event tersebut. MC Pak. Pilot dari sebuah event, kalau MC-nya kacau, eventnya kacau. Aduh, terima kasih Kak Indi sudah menyanjung saya. Kita masih ngobrol nanti tentang diskon ya. podcast pariwisata, kita masih akan lanjut. Tentunya saya mau bicara juga sama Bang Jol nih, karena kan prestasi ini kan tidak terlepas juga dari brand yang kemudian kita bangun. Cukup lama sudah dengan warna, dengan logo gitu ya, yang kemudian kita informasikan terus kepada masyarakat, tidak hanya di nasional tapi juga di mancanegara, untuk bisa menginformasikan destinasi pariwisata atau Aceh secara keseluruhan itu tergambar dari branding itu sendiri. Tapi sebelum saya jauh ke sana Bang, saya mau memahami lebih ringan, sebenarnya brand atau branding dalam pariwisata itu seperti apa sih sebenarnya? Ya, secara ilmu branding dia berlaku untuk semua hal, nggak cuman pariwisata. Okay. Jadi kalau kita berbicara brand atau branding adalah prosesnya. Itu kita berbicara tentang value, tentang nilai. Sering sekali kita di masyarakat kita memahami branding atau brand itu hanya sekedar merek atau logo. Nah ini PR untuk kami yang sudah memulai mengusahakan branding di Aceh itu lebih kurang tahun 2010 ya. Jadi dari dulu kita mengawali branding pariwisata itu pada saat visit Banda Aceh Years. Betul. Di 2011. 2011 itu ya? 2011. Oke. Tapi kita start kerjanya sama kayak Kak Indi tadi, ngomongnya 2011, tapi kita start kerjanya dari 2010. Oh. Dari 2010. Iya betul. Nah, itu juga alhamdulillah dari proses yang awalnya dipahami hanya sebagai logo, kemudian kita perbaiki. Kita perbaiki dengan logo itu juga kita perbaiki konsep brandingnya. Nah alhamdulillah di 2011 kita pertama kali mengawali sebuah event ini ya, launching konsep branding pariwisata di Banda Aceh. Mungkin itu yang pertama di Aceh kalau nggak salah. Yang pertama di Aceh. Untuk branding Untuk pariwisata. branding pariwisata. Oke. Mengajak orang dari luar Aceh atau dari luar kota Banda Aceh untuk datang ke Banda Aceh. Oke. Kemudian kita ingat tuh The Light of Aceh. Yes. Itu mulainya kapan? The Light of Aceh itu kita start bincang-bincangnya itu dari 2015 seingat saya. Dari 2015 terus kita launchingnya di 2016. Jadi ada jalan panjang untuk menciptakan sebuah brand, nggak hanya sekedar menggambar sebuah logo. Jadi brand itu karena kita tadi cerita adalah brand adalah value. Nilai ya. Nilai yang mau kita bangun di Aceh dan yang ingin kita buat orang lain merasakannya. Jadi contoh misalnya kita ngomong The Light of Aceh. The Light of Aceh ini konsepnya
disepakati sebagai konsep pariwisata Aceh. Ya. Kenapa? Nah, ini perlu kami sampaikan juga karena nanti PR besar Dinas Pariwisata kalau cuman ngomong tentang destinasi yang sifatnya fisik, maka kita akan lelah. Karena kita nggak cukup uang. Kalau negara lain hari ini, misalnya contoh Qatar bisa sulap tuh, jadi tempat wisata yang luar biasa. Dubai bisa sulap karena mereka punya uang. Aceh kita terbatas uangnya untuk pariwisata tentunya. Nah, jadi yang bisa kita nilai apa? Sesuatu yang sifatnya karakter orang Aceh yang memang kuat dari sisi mulai dari historikalnya sampai ke saat ini, itu yang kita komunikasikan. Nah, jadi wisata di Aceh itu akan membuat orang lain itu pulang dengan sebuah kesan yang menarik. Nilai yang dibawa kemudian. Oke. Nah, contoh pernah ada pengakuan dari turis yang datangnya dari Malaysia. Pada saat itu tuh beliau pulang hari raya pertama. Hari raya pertama dia pulang ke Malaysia. Sempat diwawancara. Ditanya apa yang menarik di Aceh. Yang menarik di Aceh itu adalah saya masih bisa dengar suara azan. Saya masih bisa mendengar suara ngaji dari masjid. Kemudian 10 malam terakhir yang luar biasa. Itu kayak siang. 10 malam terakhir Ramadan di Aceh. Dan waktu ditanya apa rencananya nih pulang ke Malaysia, dia bilang saya akan mengajak sanak saudara saya untuk kembali lagi ke Aceh. Wah. Nah, itu hal-hal yang penting, wajib untuk kita terus jaga dalam konsep branding nih. Nah, kita nggak boleh melupakan ini kan kita udah dapat juara ya, alhamdulillah ya. Kita dapat juara, itu baru start. Oke. Ada hal yang lebih luar biasa lagi yang harus diinvestasikan dari sisi waktu, dari sisi effort, dari sisi berbenah ya. Jadi kayak misalnya orang nanti berwisata ke Aceh, dia akan ketemu siapa? Ketemu semua orang kan. Mulai dari guide-nya, warungnya, fasilitas-fasilitas umum kita, itu semua harus dibenahin. Yang manusianya dibenahin. Semakin hari semakin punya konsep cahaya. Jadi bagaimana semua orang Aceh yang terlibat dalam dunia pariwisata ini, dia bisa mewakili cahaya itu. Jadi begitu orang datang ke sini, disambut dengan cahaya, dilayani dengan cahaya, sehingga pada saat pulang, dia akan merindukan cahaya itu. Nah, itu kira-kira itu yang bisa dijelaskan secara ringan. Nah, konsep The Light of Aceh itu begitu. Iya, menarik nih, karena saya pemahaman tentang logo sendiri dan kemudian color branding itu tidak terlalu paham. Jadi saya dapatkan informasi bahwa logo itu bukan hanya soal gambar mewakili produk atau destinasi saja, tapi ada nilai yang kemudian disampaikan di dalamnya gitu ya. Dan The Light of Aceh tentu ada nilai yang ingin dibangun. Terkait dengan warna nih yang cukup menarik juga. Saya penasaran kenapa warna hitam, putih yang kemudian ditampilkan sepaham saya itu ya dari The Light of Aceh itu sendiri tanpa ada banyak warna-warna yang lain ya. Secara singkat aja Bang, kira-kira pemilihan warna ini akhirnya kemudian juga cukup lengket di ingatan kita, apalagi kalau setiap video-video pariwisata itu tetap The Light of Aceh, Wonderful Indonesia gitu ya. Itu cukup menarik. Kenapa pemilihan warna seperti ini? Ada nilai apa yang kemudian ingin disampaikan sebenarnya? Jadi yang kita munculkan yang pertama, jika kita mempelajari karakter orang Aceh ini, orang Aceh sebenarnya dari sisi warna nggak banyak dari sisi warna, ya, karena kita cuma bermain di 4 warna lah paling banyak. Kita ngomong ada merah, kuning, hijau, hitam, itu warna Aceh. Walaupun akhir-akhir ada beberapa daerah yang mencoba untuk menampilkan ada pink, ada biru. Nah itu kalau kita kaji dari sisi sejarah kita nggak menemukan warna itu. Nah apakah warna itu boleh ada di Aceh? Ya boleh lah. Kan warna itu sesuatu yang umum. Tapi berbicara warna Aceh berarti kita berbicara karakter. Dan itu ada arti-artinya semuanya. Kenapa ada hijau, ada kuning, ada merah, ada hitam, itu ada artinya. Dalam konsep kebudayaan orang Aceh. Nah, terus makanya kan di Kopiah Mukutub dan peci yang hari ini
mulai viral di Aceh dan menjadi oleh-oleh orang Aceh hari ini. Cenderamata. Itu peci replika dari Kopiah Mokotop itu warnanya kan sangat terbatas. Iya, betul. Tapi emang itu karakter kita. Nah, berbicara tentang kenapa kita di The Light of Aceh itu warnanya hitam. Kalau dia backgroundnya terang, maka warna logonya adalah hitam. Nah, itu karena satu, pada saat kita memilih konsep The Light of Aceh, maka kita memilih tentang sumber cahaya. Nah, kalau kita lihat, itu bisa diperhatikan. Misalnya cahaya yang paling kuat di bumi ini, hari ini, itu matahari. Oke. Kita lihat matahari di saat dia yang paling terik. Pasti kita akan menemukan warna hitam di mata kita. Kalau tutup mata langsung hitam gitu ya Bang? Hitam. Betul. Begitu kita menuju ke sumber cahayanya, mata kita akan tertutup dengan hitam, efek hitam gitu ya. Jadi dari situ kita mencoba mengambil itu. Yang satu, yang kedua, karena banyaknya ragam orang Aceh. Jadi Aceh itu, sedikit nih menyampaikan, Aceh itu bukan suku. Sejauh yang saya pelajari, literaturnya tidak ada yang bisa membuktikan bahwa Aceh itu suku. Tapi ada 13 suku besar di Aceh. Itu ada literaturnya. Dari mana salah satunya adalah dari bahasa yang masih tersisa. Karena bahasa adalah salah satu unsur kebudayaan yang bisa dibuktikan bahwa ada kebudayaan di situ. Nah, jadi ada 13 bahasa daerah di kita. Salah satunya yang hari ini kita bilang dengan bahasa Aceh. Itu padahal bahasa sebagian orang di pesisir. Itu bukan suku. Nah, jadi untuk melihat dan mengakomodir semua keberagaman yang luar biasa ini, maka kita pilihlah warna dasar. Jadi kita kumpulkan dalam konsep warna hitam. Coba saja semua warna kita kumpulin. Ujungnya hitam? Iya, kita beli tinta gitu ya. Kita aduk tuh di satu wadah, maka kita akan ketemu warna hitam. Karena secara teori warna hitam tuh gak ada. Nggak ada. Warna hitam itu adalah saat berkumpulnya semua warna keberagaman. Maka dia akan jadi hitam. Tidak cukup menggambarkan seberapa banyak keberagaman tersebut, akhirnya yang bisa menyimpulkan itu adalah hitam. Cakep. Nah, jadi itu juga yang kita hadirkan pada saat kenapa kita nggak punya warna-warni, salah satunya ini yang ketiga nih. Karena sekarang kan coba lihat ya, logo pariwisata di kabupaten kota di Indonesia itu semua logonya warna-warni. Iya kan? Kalau kita jajarin, maka nggak ada lagi diferensiasi. Tidak ada perbedaan. Ya, kita akan melihat itu hampir sebagai sebuah motif yang rame gitu ya. Nah, kita nggak tahu lagi tuh yang mana Riau, yang mana Jambi, yang mana daerah-daerah lain. Tapi begitu The Light of Aceh muncul di situ dengan warna hitamnya, maka satu-satunya yang terlihat adalah The Light of Aceh. Wow, cakep bener ya. Itu sampai ke situ kita coba memikirkannya secara teknis. Nah, walaupun nanti ada secara PR yang harus kita sama-sama wujudkan, bahwa konsep orang Aceh yang bercahaya, nah itu masih PR panjang. Dan insya Allah itu nggak akan selesai PR-nya. Supaya kita terus bersemangat. Supaya terus bersemangat. Baik, saya ke Pak Endra lagi nih Pak. Ya, menarik juga Pak. Ternyata saya baru tahu nih basicnya persiapannya sudah cukup lama yang dilakukan oleh pemerintah juga, melalui brandingnya juga luar biasa ya, event-event yang kita laksanakan. Akhirnya kita bisa menuai hasilnya sekarang dan tentu juga tugas kita adalah mempertahankannya kembali nanti ya. Terlihat tadi ada banyak destinasi di sesi pertama atau tahun yang lalu ada beberapa kategori yang kita ikuti. Kali ini juga kita ikuti lagi Pak. Nah, kira-kira kita masih tetap bertahan dengan potensi-potensi yang ada Pak. Kalau dulu kan ada 12 ya Pak ya, 12 kategori yang masuk. Kemudian tahun ini 12 kategori juga. Nah, tahun depan nih kira-kira potensi-potensi seperti apa saja yang kita miliki Pak. Mengingat kemarin saya waktu bawa acara itu baru tahu loh, oh ada yang gini ya. Oh ini ada ya. Saya baca sendiri, saya kaget sendiri gitu Pak. Sama kok. Sama ya. Ternyata ada banyak potensi-potensi kita. Ini sebenarnya
seberapa banyak sih potensi kita di Aceh ini untuk destinasi atau kemudian objek-objek yang bisa masuk dalam kategori penilaian API Award ini sendiri? Silakan Pak Indra. Terkait dengan kategori yang dilombakan itu semua ada 18. Ya. Kita pada saat mempersiapkan bagaimana cara mempertahankan kembali juara umum di tahun 2022, kita harus rebut semua kategori yang dilombakan. Kenapa? Karena penentuan juara umum itu adalah akumulasi. Jadi seluruh kategori yang menang, ya, akumulasi yang itu kategori seluruh yang dilombakan, diakumulasikan, itulah akan menjadi siapa yang paling banyak meraih juara. Ya. Artinya kita harus rebut dulu apa ini? Rebut dulu kategorinya. 18 kategori yang dilombakan tahun 2021 kita dapat 12. Okay. Kemudian tahun 2022 kita ikut lomba, kita mengajukan 17 kategori. Tapi hasil kurasi dari panitia penyelenggara juga dari Ayo Jalan-Jalan itu kita cuma lolos kurasi 12 kategori. Artinya pencapaian 12 kategori 2021 dan 2022 juga kita mempertahankan kategori 12 juga. Ya. Artinya kita sudah punya satu catatan penting, kita sudah punya satu modal dulu. Kenapa? Kita harus melihat kabupaten kota lain, provinsi yang lain yang ikut lomba itu berapa sih kategorinya, yang ikut bertempur juga sama kita, ikut juga kompetisi sama kita. Alhamdulillah Aceh pada saat itu memperoleh predikat yang paling baik dari kategori 12 tadi. Artinya kita ikut di 12 kategori yang provinsi lain tidak ikut. Itu jadi catatan penting. Kenapa? Pada saat kita memperoleh nilai-nilai dari masing-masing kategori itu akan mendongkrak kita bisa mempertahankan juara umum. Itu konsep awal, strategi awal sekali itu. Jadi kita mencoba teman-teman kabupaten kota, yuk sebanyak-banyaknya ikut lomba, tapi hasil kurasi ya cuma dapat 12. Artinya pertanyaan besar, kenapa nggak ada kategori lain? Cuman kategori lain itu tidak lulus kurasi dari panitia. Kita menyampaikan 17 kategori dari kabupaten kota. Juga ada kabupaten kota yang ikut juga tidak lulus seleksi, tidak lulus mereka. Jadi mereka tidak bisa ikut kompetisi karena memang itu belum layak. Makanya yang belum layak tadi tahun 2023 insya Allah akan kita move kembali, kita angkat kembali. Bagaimana caranya ini bisa ikut kembali. Artinya yang sudah menang-menang tadi, yang mana yang harus diperbaiki. Terus yang mana kategori-kategori yang kita hasil kurasi kalah terus. Ya, padahal potensi kita luar biasa Bang Jol, Indi. Ya, Mbak Nosi. Jadi ini yang harus flashback kita 2022 untuk bisa mempertahankan kembali 2023. Karena 2023 tuan rumahnya Ambon ya, Maluku. Kita harus juara lagi. Gimana caranya? Amin, mudah-mudahan. Artinya semangat itu yang harus kita capai dulu. Jadi bukan tidak banyak potensi kita di sini. Dari sektor makanan, minuman, adat, budaya, seni, sektor baharinya juga, ekowisatanya juga banyak sekali di Aceh ini. Ini yang menjadi modal besar kita tentunya pemerintah Aceh, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan teman-teman kabupaten kota lain. Ini harus sinergi. Yuk kita yang kalah kemarin kurasi, ini bukan tempur ya, kurasi yang kalah, nggak bisa ikut lomba. Ini kita angkat kembali. Kita angkat kembali bagaimana kita harus bisa ikut dengan kategori yang hasil kurasi tadi tidak masuk, 2003 harus bisa masuk seperti apa dan ikut lomba dan harus menang. Insya Allah. Itu kalau tidak ada semangat itu kita berarti kan nggak siap tempur. Ya nggak siap tempur, makanya harus ada tantangan gitu. Harus ada tantangan dulu, itu yang sudah kita siapkan. Insya Allah di Maluku pun harapan kami juga dan teman-teman kabupaten kota, gimana caranya kita pertahankan kembali yang ketiga berturut-turut. Insya Allah mudah-mudahan bukan mimpi, tapi ini juga perjuangan yang berat dari teman-teman kabupaten kota, tentunya kami dari Dinas Kebudayaan Pariwisata yang terus berkoordinasi, berkolaborasi, menyemangati teman-teman kabupaten kota melalui pendukungan dana, pendukungan sarana infrastruktur seperti yang disampaikan sama Bang Jol tadi. Benar Bang Jol, kita banyak sekali masih kekurangan.
Itu memang PR besar kami tentunya. Ya. Terus pertanyaannya lagi, sudah menang kita, udah menang semua kategori kita, apa harus kita siapkan? Sebagaimana saya sampaikan tadi, juga Bang Jul bilang itu tidak akan pernah selesai. Mempersiapkan sumber daya manusia tadi, menyiapkan sarana infrastruktur, objek-objek destinasi yang udah juara tadi Bang Jul itu luar biasa, besar sekali tantangannya itu. Makanya kita nggak boleh pongah, nggak boleh berbangga. Oh ini udah juara, bukan, nggak cukup di situ. Sejauh mana kita bisa mempromosikan itu jauh lebih baik setelah kita juara. Nah itu tantangan yang paling besar. Pemerintah Aceh melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh dan teman-teman kabupaten kota. Baik, ini luar biasa nih. Kita support ya kayak ini ya. Kalau Pak Hendra panggil merapat nih, kira-kira begitu ya, pasti ya kayak ini ya. Itu Bang Jul, sama-sama. Dan salah satu kategori yang cukup menarik di API Award itu adalah event pariwisata kayak ini. Betul. Nah, saya kaget juga ternyata bukan hanya destinasi, bukan hanya makanan dan minuman, cenderamata, tapi event wisata juga dinilai gitu. Sebagai seorang pegiat event pariwisata, Kak Indi melihat kategori ini seperti apa, Kak? Menarik sudah pasti. Ya. Karena ada salah satu festival yang kita terlibat, yang kita create ya. Sebenarnya sempat masuk kategori cuma nggak menang ya Pak. Jadi tahun ini ada masuk dari Aceh, itu diajukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh adalah Banda Aceh Coffee Festival. Jadi masuk ternyata mendapat nominator, salah satu nominator. Jadi ada, mungkin kita boleh mundur sedikit mundur sedikit. Jadi API Award ini penilaiannya memang ada tim kurasi, kemudian ada vote. Jadi masyarakat juga menentukan kemenangan dari kabupaten kotanya. Karena memang kalau kita lihat lagi jauh, banyak sekali nominator dari API Award ini adalah kalau anak sekarang bilang hidden gem. Jadi kita sendiri nggak tahu, orang-orang daerahnya nggak tahu gitu. Oh ternyata ada tenun lindung bulan dari Aceh Tamiang. Iya betul. Saya anak Aceh Tamiang, saya nggak tahu. Gitu. Jadi saya apalagi gitu. Terus tadi ada Terujak Falls, karena itu memang masih secara akses masih susah ya Pak ya. Harus jalan jauh. Makanya gitu. disebut dengan surga tersembunyi. Surga tersembunyi gitu. Jadi memang banyak kategori-kategori yang mungkin orang daerahnya sendiri tuh nggak tahu gitu. Nah jadi dengan adanya si API Award ini momentum sebenarnya untuk semakin mensahihkan, semakin meyakinkan daerahnya potensial. Itu dikuatkan supaya pemerintah daerahnya menjadi semangat untuk promosikan Pak. Daerah Bapak potensinya besar, potensinya banyak gitu. Nah itu juga terjadi di event pariwisata. Aceh ini potensinya banyak, semua bisa dikelola, semua bisa dijadiin ide event, semua bisa dijadikan event-event pariwisata yang menarik. Ketika apalagi kita bicara, Bang Jul tadi sudah bicara, kita secara cultural, Aceh ini kaya sekali gitu. Kita adalah sebuah daerah yang punya cultural tourism potential cukup besar gitu. Nah sekarang untuk bisa sampai ke sana semua lini harus bergerak termasuk pelaku event. Pelaku event kalau bergerak juga bersama-sama dengan pariwisata ini, kita motor sebenarnya. Kalau kita bilang kita katalisator, sudah ada semua potensi, ada semua katalisatornya di event. Dan itu yang memang menjadi tujuan dari teman-teman API Award, memberikan penghargaan untuk event pariwisata. Satu dari Aceh sudah masuk. Ini bagian dari branding ya Bang ya. Kan tadi tidak bicara grafis, tidak bicara grafis saja kalau branding itu secara tapi itu sebuah konsep. Salah satunya ada peran event di situ. Nah makanya Aceh itu sudah masuk satu, tapi nggak menang, sekali lagi saya bilang ya. Belum menang. Kurasi masuk. Lolos. Oke lolos. Kurasi Karena lolos. Jadi dia ada kurasi ya. Iya ada kurasi, tadi kurasi dulu ada top 6. 6, nah itu vote tuh, adu vote, keluar top 3. Top 3 lah yang diundang ke Malam Puncak. Makanya bicara 54 kabupaten kota dari seluruh Indonesia itu yang diundang hadir, semuanya sudah masuk top 3. Nah kebetulan kita belum masuk ya, event pariwisata kita belum masuk ke sana. Tapi Bang Dosi, Bang Jul, Pak Hendra juga selama ini tentu bisa melihat bagaimana teman-teman event pelaku event pariwisata di Aceh memang terus bergerak maju. Setiap tahun saya mungkin saya baru main 2010 main event di Aceh, tapi kita bisa lihat teman-teman tuh idenya makin luar biasa, event pariwisata nggak kurang ya Pak ya, termasuk serapan dana paling tinggi ya Pak ya di Sebutpar Aceh ya.
Artinya banyak sekali potensi yang bisa dijadikan event dan terus ada. Nah bicaranya tentu balik lagi untuk bisa kita masuk ke dalam kategori API Award itu ada standar-standar yang harus kita ikuti. Oke. Bagaimana? Tapi kayak ini udah tahu ya standar itu seperti apa? Insya Allah kita mendapat banyak pengetahuan lah, kita ikut event Udah siap-siap nih. API Award gitu kan. Oh iya, bagaimana event-event pariwisata untuk bisa masuk ke API Award, kita punya gambarannya. Tapi bicara itu semua, banyak event-event pariwisata Aceh juga yang tidak hanya sudah mendapat apresiasi di API Award saja. Oke. Gitu. Ada Aceh Ramadan Festival, itu sudah masuk top 100 dari event terbaik nasional. Iya betul. Kemudian juga ada Aceh Culinary Festival, itu top 10, sudah 2 tahun berturut-turut dia masuk top 10 event nasional. Artinya teman-teman kita memang sudah berada di jalur itu, tinggal bagaimana kolaborasinya makin kuat lagi, penyelenggaraan eventnya makin kuat lagi dengan tujuan kepariwisataan. Kemudian tadi konsep brandingnya ya Bang ya yang paling penting, sekali lagi mungkin saya sampaikan juga, kita jangan hanya menyelenggarakan event, tapi bagaimana membangun brand event tadi Bang kan, menjadi punya kontribusi positif juga buat daerah. Menarik kayak ini langsung ke Bang Jul nih, karena Bang Jul ternyata bukan hanya pariwisatanya aja yang di brand, tapi juga event-eventnya. Yes. Nah kan, Yes. ada event tertentu, kemudian ada brandnya lagi. Nah itu seberapa penting sih Bang? Dan bagaimana kita bisa memaksimalkan itu? Penting banget. Ya. Karena sesuatu itu dicari sama orang itu kan karena value-nya. Contoh misalnya kayak festival kopi, festival coffee ya, coffee festival dulu namanya. Seingat saya dulu salah satu brand yang kita kawal juga dari awal pembuatan logo Cafe Festival. Bahkan itu dulu saya posting di portofolio online kami, Jero. Itu ada yang visit dari luar. Bule-bule itu nanya itu. Itu gimana caranya datang, terus eventnya fix apa enggak dan seterusnya. Nah ini penting banget. PR ya. Menurut saya PR lagi nih. Izin Pak Endra ya, evaluasi kita selama ini mengawal pariwisata dan event, itu kita jarang sekali ketemu kalender event yang fix. Launching kalender event kita, itu perlu lebih awal dan fix. Karena orang untuk bisa ngambil cuti, mempersiapkan perjalanannya, dan teman-teman di event pariwisata mempersiapkan mulai dari konsepnya, investasinya dan seterusnya itu kan butuh ini ya Kak Indi ya. Ya betul. Ini pasti curhat yang sama ini. Nah, itu yang mudah-mudahan di tahun depan kita bisa lebih baik. Nah, saya pernah mengusulkan juga salah satu rancangan ini ke Dinas Pariwisata Kota tapi kita menawarkan sebuah rancangan konsep website yang dimana orang bisa merencanakan perjalanannya di website itu. Jadi dia udah tahu nih eventnya apa, kapan, dan dia bisa memilih siapa guide tournya, atau kalau tanpa guide tour dia gimana cara jalannya. Itu kita udah pernah konsepin, tapi qadarullah cuman jalan di tahapan awal. Karena kita ini. Tapi konsepnya udah ada. Konsepnya udah ada. Oke. Nah, cuman karena selama ini kita kayaknya perjuangan bersama nih ya antara dinas terus pelaku event gitu ya. Pariwisata ini kan sesuatu yang belum dianggap serius-serius banget nih, mendatangkan PAD. Padahal potensinya besar. Iya. Nah, jadi kalau kita bayangkan gimana caranya orang Aceh ini makmur nih. Caranya adalah mendatangkan uang luar ke sini. Sehingga uang berputar di sini. Jadi kita nggak bicara tentang apa ya, kapan ketok palu. Kita udah nggak ngomong itu. Kita harusnya udah ngomong ada event orang datang ke sini. Contoh misalnya akhir Desember nih, itu orang dari Malaysia kan libur nih, liburnya panjang. Nah event apa aja yang kita sediakan di sini? Nah sehingga orang-orang Malaysia udah dapat informasinya dari bulan Juni. Dari bulan Juni mereka mempersiapkan cutinya, uangnya dan seterusnya lah. Dan udah kita tembak dalam pemikirannya, bakal dapat apa aja di Aceh. Oke, itu masuk tuh sisi brandingnya di sana. Yes, Oke, kita nilai harus apa yang kemudian itu kita jauh-jauh janjikan. hari.
jauh-jauh hari. Sehingga kita bikin dia tuh nggak milih destinasi yang lain. Itu PR dari sisi branding, eventnya, pemerintahnya, dan brandnya itu semua harus kompak. Nah, kayak misalnya kita cerita tentang The Like of Aceh. Ya. Bagaimana menghadirkan Like of Aceh di setiap event? Itu penting juga. Nah, makanya kalau kita buat sebuah sinergisitas yang kompak seperti itu, maka insya Allah setiap event yang dilakukan di Aceh itu akan menjadi kenangan yang berharga saat mereka pulang. Dan mereka nanti akan bercerita di sana, di kampungnya. Jadi kita bangun terus nilai baru lagi. Dia cerita yang testimoni dia jalan di Aceh, orang datang ketemu new experience lagi. Nah, sehingga ditambah, orang lama nanti jadi pingin pergi lagi. Nah, ini penting untuk kita bangun supaya apa yang kita lakukan itu sustain. Nah, itu penting. Oke, baik. Cukup menarik ya masukan-masukan yang disampaikan oleh Bang Jul tadi. Pak Endra, ini sudah mau awal tahun lagi. Teman-teman pasti akan kencang lagi gitu ya persiapannya. Mengingat bahwa memang API Award aja kemarin sudah disiapkan awal tahun. Nah, kira-kira fokus seperti apa sih Pak Endra supaya prestasi demi prestasi itu akan terus kita gapai? Apa saja yang akan disiapkan sepanjang awal tahun nanti sampai di berakhirnya 2023 nanti Pak Endra? Baik. Saya perlu kasih plus dulu kepada Bang Jul nih ya. Launching kalender event itu harus fix. Ya. Mengingat jadwal event-event yang ada di Aceh yang tersebar di kabupaten kota harus fix waktunya. Ya. Karena orang sudah harus spend money, spend waktu. Ya. Banyak yang harus dipersiapkan, prepare-nya sangat banyak. Karena itu bawa keluarga, sanak family, anak-anak tentunya juga, kerabat, keluarga. Artinya ini juga jadi catatan bagi kami pada saat banyaknya teman-teman kabupaten kota yang mengusul event-event yang untuk ditetapkan menjadi kalender event provinsi. Itu teman-teman di kabupaten kota mundur. Ya, kita perlu sampaikan di sini ada beberapa hal yang membuat mereka agak mundur waktunya. Oke, yang seharusnya bisa dibuat di bulan Juni, tapi karena ada satu lain hal digeser ke bulan Agustus. Ya. Ya, terus begitu juga dengan kabupaten kota yang lain itu hampir sama. Jadi untuk memfikkan itu butuh butuh koordinasi yang lebih intens lagi supaya teman-teman kabupaten kota ini bisa benar-benar fix. Benar-benar fix ya. Ini jadi masukan yang baik. Terima kasih Bang Jul. Terus dari provinsi sendiri ada event-event yang kita buat yang ada di kabupaten kota juga. Ini juga kadang-kadang mundur waktunya karena ada beberapa agenda-agenda kabupaten kota yang memang bertabrakan waktunya. Ini juga jadi PR besar sih sebenarnya. Bagaimana menyusun kalender event itu bisa fix supaya masyarakat yang ingin datang ke Aceh atau berkunjung ke Aceh dengan event-event tadi tidak yang sudah mempersiapkan waktu ini terdelay lagi, tertunda lagi, bukan tidak dilaksanakan tapi terdelay, tertunda. Nah, ini betul-betul harus kerja keras, PR kami ya tentunya ya. Kemudian event-event yang kita perjuangkan di 2023, insya Allah ada kegiatan yang sudah masuk KEN. Itu ada Aceh Ramadan Festival ya. Insya Allah Aceh Ramadan Festival tahun 2023 punya challenge yang luar biasa. Bagaimana wisatawan mancanegara khususnya Malaysia. Bisa menikmati Ramadan di Aceh. Wow. Bagaimana caranya mereka bisa stay di sini minimal 10 hari. Berarti kan kalau kita buat 7 hari, berarti kan mereka sudah datang saja itu udah butuh waktu 1-2 hari, berarti 9 atau 10 hari mereka bisa stay di Banda Aceh. Nah ini Aceh Ramadan Fest ini punya challenge khusus yang harus benar-benar kami siapkan, insya Allah dengan tentunya event organizer yang akan kami tunjuk nanti. Benar-benar kita siapkan lah. Kita siapkan apa yang disampaikan Bang Jul tadi, bagaimana caranya cahaya Aceh itu dengan dia pulang kembali dengan
Aceh itu bercahaya kembali sehingga dia bisa kembali ke sini. Terus ada yang persiapan lain juga bagaimana mendesain Aceh Culinary Festival menjadi top 10, tapi bukan hanya sekedar top 10. Ini perlu langkah yang tepat bagaimana mendesain event kulineri tadi, kekhususan tadi, keikutsertaan kabupaten kota tadi benar-benar menyeluruh. Ya kan, harus benar-benar fix. Jadi kita yang mau kita tonjolkan ini kan kuliner Aceh nih Bang Jul. Dosi. Kan Aceh. Kalau cerita Nusantara ya silahkan, teman-teman dari provinsi lain ingin bergabung silahkan. Tapi yang kita jual value yang disampaikan Bang Jul tadi kan Aceh. Ya, ini yang betul-betul jadi catatan PR ke depan, bagaimana teman-teman kabupaten kota bisa menyeluruh ikut kegiatan Aceh Culinary Fest 2023 tentunya. Nah, itu mungkin PR berat kami kalau kita cerita event besar, bagaimana merancang Aceh Ramadan Fest supaya wisatawan mancanegara atau di luar Aceh bisa menikmati Ramadan. Seperti apa Ramadan di Aceh ini? Ya, saya kembali ke Bang Jul sampaikan tadi. Ya, itu flashback. Nah, itu memang benar. Itu memang benar. Nah, itu tantangannya kita, Pak, itu challenge kita, insya Allah. Kan terus ada tantangannya supaya kita lebih bersemangat gitu ya. Itu harus dipersiapkan ya, Dosi. Indi juga selaku pelaku event dan juga Bang Jul. Itu harus disiapkan dari awal. Itu memang benar-benar kerja keras kita, menyiapkan itu butuh energi, tenaga, pikiran. Itu kita tidak cerita uangnya, tidak cerita sumber dananya, tapi cerita benar-benar fix dulu. Ini yang paling penting sekali. Iya, betul. Komitmen kita untuk kita ini yang penting sekali. Mungkin itu Dosi. Baik, terima kasih Pak Endras. Sebagai penutup nih Kak Indi, wah saya pengen ngobrol lebih banyak ya tentang pengalaman event-eventnya. Apa di belakang ini? Setelah ini kita ngobrol lagi nanti ya. Oke, 2023 insya Allah akan kita song-song. Teman-teman event sudah siap? Insya Allah kalau pemerintah sudah punya kalender of event, kita punya juga. Dan pasti teman-teman event organizer yang lain, terutama di Aceh, pasti juga punya agenda tahunannya yang memang sudah disiapkan, sudah dilempar kailnya ke banyak pemegang kebijakan. Tinggal nih dimakan nggak nih umpannya, kan gitu ya. Betul. Yang pasti teman-teman gimana? Termasuk kreativitasnya ya. Kreativitasnya, karena memang ketika lempar kail itu memang kalau boleh yang dikedepankan tentu kreativitas tadi. Kan kita bicara potensi Aceh tuh banyak, kita pengen semuanya kedorong, tapi tentu ada pilih-pilih lagi ya Pak Hendra ya, yang memang nanti sesuai lah tentunya dengan visi misi pemerintah Aceh, terutama dalam bidang kepariwisataan. Kita bersyukur pasti event organizer 2 tahun yang lalu kita semuanya libur panjang. Alhamdulillah ini udah mulai kencang lagi, kreativitas juga udah bisa disalurkan tentunya ke banyak muara gitu kan. Jadi ya mudah-mudahan tahun depan kita di Banda Aceh khususnya, atau mungkin di Aceh lah pastinya akan melihat banyak sekali kreativitas teman-teman event organizer. Bukan saya bicara mewakili teman-teman event organizer tentunya. Ada banyak kreativitas yang akan kita lihat, ada banyak event-event yang memang potensial untuk menjadi masuk ke dalam kalender event Aceh dan juga kalender event nasional. Saya lupa tadi Pak, takutnya ngambek, ada satu lagi, ada Sabang Merin Pak ya tahun depan. Sabang Merin juga masuk ke kalender event nasional tahun depan ya. Jadi ada 3 nih event pariwisata yang memang sudah masuk nih ke track event nasional. Tinggal tadi Pak Hendra bilang PR-nya adalah bagaimana event-event yang sudah masuk ini semakin bagus, kemudian jangan cuma masuk ke nasional tapi impact ke masyarakatnya juga harus dipikirin juga. Jadi mungkin itu PR-nya, dan tentunya kayak tadi Pak Hendra bilang lagi, event di daerah banyak sekali yang bagus-bagus Bang Dosi, Bang Jul. Banyak sekali event daerah yang bagus-bagus, tapi mungkin itu tadi kendalanya di waktu dan semua segala macam yang sering ganti-ganti ya Bang ya. Tapi mungkin saya informasikan juga teman-teman event organizer sebenarnya sudah berusaha memberi solusi dengan membuat event-eventnya itu memilih tanggal-tanggal yang ramah dengan wisatawan Bang. Iya, itu juga penting. Ramah wisatawan. Ya, ramah wisatawan. Lebih baik daripada setiap bulan. Betul. Jadi libur ya di waktu-waktu libur. Tapi ya itu tadi kendala-kendala banyak ya Pak Hendra ya. Harus mungkin itu yang harus kita sesuaikan. Kita terus belajar ya Kak Indi ya. Terus belajar. Mungkin kalau dilihat pun sekarang sudah banyak event-event yang udah community based tourism
Jadi sudah jual paket wisata Bang Jul. Iya. Paket-paket wisata, desa-desa wisata sudah rajin buat event juga gitu. Memang kita event organizer akan tergeser kayaknya desa wisata, tapi nggak apa-apa, bagus, mantep ya. Kita bisa banyak makin nambah gitu. Justru makin jadi nambah. mentor. Asik, Mentor. betul. Wah bagus tuh profesi baru kayaknya. Profesi baru. Singkat saja. Bang Giliran Jul, saya apa singkat yang ingin terus. disampaikan? Ya, yang perlu saya sampaikan tadi saya baru tahu juga dan baru ingat. Kemarin itu ikut membantu memilih logo pariwisata untuk Tamiang dan alhamdulillah udah terpilih. Tapi saya belum tahu follow up-nya sampai hari ini gimana. Nah mudah-mudahan nanti di follow up karena kalau berhenti di logo selesai. Sama kayak dulu The Light of Aceh sempat berhenti. Tapi mudah-mudahan ini udah bergeliat kembali. Nah mudah-mudahan nanti makin kita sempurnakan. Dan ini juga alhamdulillah dengar cerita tentang Merin Sabang tadi. Ya. Sabang juga di bawah pimpinan PJ Wali Kota Pak Reja yang sekarang juga sedang merancang kembali untuk meluncurkan branding pariwisata Sabang. Nah mudah-mudahan ini menjadi terus amunisi ya, untuk menggerakkan pariwisata di Aceh dan tidak hanya di pusat ibu kota. Nah ini penting mungkin sebagai penutup bahwa kita harus ada tim yang soan ke semua stakeholder untuk menceritakan betapa potensial pariwisata mendatangkan kesejahteraan bagi orang Aceh, bagi rakyat Aceh. Ini penting Pak. Saya melihat kita terlalu berfokus pada minyak, pada gas, sehingga nggak berkembang. Yeah. Nah, padahal yang nggak pernah, kalau istilah ramah lingkungan ya, reusable dan sustain, itu adalah kreativitas. Nah, dan saya juga perlu menyampaikan bahwa sebenarnya dengan syariat Islam, kreativitas itu nggak mati, kreativitas itu nggak dikungkung. Saya cerita sedikit. Dulu waktu saya di kampus seni rupa berbicara tentang Islam itu akan dibilang Islam menghambat kreativitas. Iya, anti gitu ya. Anti. Nah, saya sampaikan kepada teman-teman yang berpendapat seperti itu. Saya bilang begini, seseorang kita anggap kreatif karena dia dibatasi oleh banyak norma. Dan dia memunculkan sebuah karya yang tidak melanggar norma, maka itu adalah kreativitas. Oke. Kalau kita nggak punya norma, biasa aja dong. Kita buat apa aja boleh. Iya. Berarti nggak kreatif. Justru kita nggak kreatif. Nah, justru ini tantangan buat para event organizer di Aceh. Kita punya norma. Kita punya The Light of Aceh. Kalau ini dilihat sebagai sebuah tantangan untuk mewujudkan kreativitas, maka kita akan melompat 2, 3, dan 10 kali lipat dari kreativitas orang-orang di luar Aceh. Perlu applause kalau seperti ini ya. Kayak ini lebih semangat gitu ya. Semangat. Ternyata kayak ini lebih kreatif loh. Iya, setelah saya pikir-pikir begitu Pak. Pak Hendra, sebagai penutup Pak, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat melalui event podcast pariwisata ini Pak? Atau apa istilahnya close statement ya? Iya, close statement. Kalau saya bisa mengutip bahasa Bang Jul kembali, sumber daya alam itu bisa habis kapanpun. Tapi kalau sumber daya pariwisata itu akan tetap hidup. Karena apa? Alam yang sudah disediakan oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, tinggal kita menjaga, merawatnya. Itu merupakan salah satu value atau pendapatan daerah yang sangat sustain, yang sangat stabil ya, stabil. Kita bisa estimasi penerimaan pendapatan dari sektor pariwisata, tapi dengan catatan kita harus invest dulu pariwisata tersebut ya Bang Jul ya, tidak bisa serta-merta. Oke, untuk event ke depan kita nanti tetap seperti komitmen awal kami tadi, launching kalender event harus fix supaya itu tidak blunder di tatanan masyarakat atau pengunjung atau wisatawan. Ya. Kemudian mendesain event tadi bagaimana bukan dilaksanakan setiap bulan, setiap minggu, tapi di waktu-waktu tertentu tadi. Di waktu-waktu tertentu tadi yang ramah, dia ya? Mau ke Aceh, oh silakan ke Aceh Selatan. Dia mau ke Aceh, silakan ke Aceh Tengah. Dia mau ke Aceh, silakan ke Sabang. Ada apa di Sabang?
Ada apa di Aceh Tengah, ada apa di Aceh Selatan, ada apa di Aceh Pidi, ada apa di Aceh Singkil, dan ada apa di Subu Salam. Ini yang memang betul-betul jadi tantangan kami tentunya bersama kabupaten kota berkolaborasi bagaimana mendesain event tersebut. Datangnya pengunjung atau wisatawan itu di saat yang tepat. Bukan event yang diselenggarakan itu setiap minggu, setiap bulan. Ya, tapi datang mereka itu di waktu yang tepat. Oke. Dampak apa yang harus diperoleh dari masyarakat dan pendapatan masyarakat juga sektor UMKM yang benar-benar harus jadi motor penggerak utama. Karena sektor UMKM tadi itu menjadi percepatan pemulihan ekonomi masyarakat. Ya, itu catatan penting yang close statement yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih Pak Hendra atas waktunya di siang hari ini di tengah kesibukannya juga. Sukses buat Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, dan tentu juga akan terus bersemangat di tahun 2023 nanti. Kak Indi terima kasih, kreatif terus. Dan tentu didampingi juga terus oleh Bang Jul. Terima kasih Bang Jul. Harus saya potong-potong sedikit karena memang kalau kita ngobrol nggak cukup waktu nanti Bang. Terima kasih Bang. Dan terima kasih juga Anda sudah menyaksikan kami dalam podcast pariwisata bersama saya Dosi Alfian. Ada banyak informasi yang kita dapat hari ini. Mudah-mudahan ini memotivasi kita terus untuk melakukan hal yang terbaik, menggali potensi kita sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Dosi Alfian, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, tentu kita sangat berbangga ya karena 2 tahun berturut-turut kita mendapatkan anugerah Pesona Indonesia sebagai juara umum. Tugas kita adalah terus menjaga agar prestasi tersebut bisa kita gapai kembali. Sebagai penutup, kita akan saksikan berikut ini penampilan dari Tuha 8. Assalamualaikum. Karena hasal menabi
terlalu indah membetuli jalan tempat berpindah, di sanalah itikaf memperbetuli sudah. Wahai muda, wahai muda, wahai muda, wahai muda, wahai muda, kenali dirimu. Ialah perahu tamsil tubuhmu
Rawi